Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Angel dan di sini suami saya Koma. Baik, boleh disebutkan juga usia dan pekerjaan ibu saat ini? Usia saya sekarang 27 tahun dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Baik, ibu boleh saya tahu apakah ada yang bisa saya bantu untuk saat ini? Ya dok, jadi saya ini kan sedang hamil dan saya ingin melakukan check up untuk mengetahui kondisi kesehatan saya sekarang dan juga janin saya. Baik, ibu kalau begitu bisa diceritakan saat ini usia kehamilannya sudah berapa minggu dan ini kehamilan berapa? Ini kehamilan pertama saya sih dok dan usianya sekarang 6 bulan. Baik, ibu apakah selama 6 bulan ini ibu pernah mengalami perdarahan melalui vagina atau jalan lahir? Tidak ada. Tidak ada ya ibu ya. Berarti apakah selama kehamilan ini ibu juga pernah mengalami sakit kepala dan penglihatannya kabur? Tidak ada dok. Tidak ada ya ibu ya. Apakah selama kehamilan ini juga ibu pernah mengalami kehilangan kesadaran dan juga kejang-kejang? Tidak ada. Tidak ada juga ya bu ya. Saya izin bertanya juga, apakah pada saat kehamilan ini ibu pernah mengalami demam, sesak nafas dan juga nyeri perut yang hebat? Sampai sekarang ini belum ada sih dok. Baik ibu, kalau begitu bisa diceritakan kondisi ibu saat ini, apakah ada permasalahan pada kehamilannya atau tidak? Untuk sekarang saya merasa baik-baik saja sih dok. Baik ibu, bisa diceritakan kapan terakhir kali ibu melakukan check up dan apakah terdapat perubahan kebiasaan atau permasalahan sejak terakhir check up tersebut? Terakhir saya check up 1 bulan yang lalu dok dan saat itu hasilnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Baik ibu, selanjutnya saya izin bertanya juga, apakah saat ini ibu sedang mengalami proses pengobatan atau terdapat rencana untuk kedepannya ibu? Tidak ada dan belum ada rencana dok. Baik ibu, selanjutnya saya izin bertanya, apakah sebelum kehamilan ini ibu memiliki keluhan haid dan juga apakah memiliki riwayat penyakit tertentu seperti diabetes atau tekanan darah tinggi? Tidak ada dokter. Baik ibu, jadi berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan, di sini kita akan melakukan pemeriksaan antenatal care, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kesehatan ibu dan janin ibu, yang kita akan melakukan dari pemeriksaan dari kepala hingga ujung kaki untuk mengetahui kelainan apabila ada sedini mungkin. Dan kita akan melakukan penata laksanaannya segera sebelum persalinan berlangsung. Mungkin pada pemeriksaan ini ibu akan merasa sedikit tidak nyaman karena ibu harus membuka pakaian dan juga saya akan melakukan beberapa perabaan. Tenang saja ibu, karena nanti kita akan melakukannya di ruang yang privasi dan juga nanti akan ditemani oleh perawat yang perempuan. Apakah ibu bersedia sebelumnya? Baik, saya bersedia dokter. Baik ibu, kalau begitu saya persilakan ibu untuk mempersiapkan diri seperti saya, mencuci tangan dan menyiapkan alat. Baik dokter. Baik, setelah menyiapkan alat-alat, di sini saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah dengan menggunakan hand rub. Lalu memakai APD berupa masker dan juga handscoon. Baik ibu, pemeriksaan izin saya mulai. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan tekanan darah terlebih dahulu ya bu ya. Iya. Baik ibu, di sini tensinya 120/80, ini termasuk normal ya bu ya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tadi. Baik dokter. Baik ibu, di sini setelah saya melakukan pemeriksaan, saya dapatkan suhu ibu 36 derajat Celcius dengan denyut nadinya 85 kali per menit dan kecepatan nafasnya 18 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan. Mari kita ke sana. Ibu silakan naik timbangannya. Di sini saya temukan berat badannya 65 kg ya bu ya. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tinggi badan di sini. Mohon izin ya bu ya. Untuk tinggi badannya itu 165,5 cm. Selanjutnya akan saya catat, ini bisa kembali ke tempat. Baik ibu, apakah sebelum kemarin ibu sempat melakukan pemeriksaan laboratorium? Sempat dokter, ini untuk hasil labnya. Baik, saya izin lihat ya bu ya. Iya. Baik, di sini dari pemeriksaan darah, urin dan fesesnya normal, tidak ditemukan kelainan ya bu. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan diabetes. Ibu bisa ke situ terlebih dahulu, nanti akan saya ikut. Baik dokter. Baik ibu, silakan duduk dengan nyaman terlebih dahulu. Kita akan mulai pemeriksaan dengan melakukan pemeriksaan pada rambut. Di sini rambut terlihat bersih dengan kulit kepalanya tidak ada abnormalitas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada wajah. Di sini wajah terlihat simetris tanpa ada kelainan. Lalu untuk konjungtiva matanya juga tidak terlihat tanda-tanda anemia. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan senter. Mohon izin nanti akan sedikit silau ibu, bisa ditelurkan sedikit kepalanya. Di sini untuk hidungnya bersih tanpa ada sumbatan, lalu untuk mulutnya bisa dibuka sedikit dan dijelaskan lidahnya. Baik, di sini ditemukan mulutnya bersih tanpa ada karies gigi dan juga tonsil. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga kanan dan kiri pasien. Baik, di sini telinga tampak bersih dan sehat dan juga untuk lehernya tidak terdapat tanda-tanda ada gunungan vena ataupun pembesaran kelenjar getah bening. Untuk selanjutnya bisa berbaring terlebih dahulu.
Baik Ibu, di sini saya akan mulai dengan melakukan pemeriksaan payudara. Di sini saya telah memastikan bahwa bagian yang saya akan periksa telah terbebas dari pakaian dan juga aksesoris. Pertama, saya akan melihat payudara terlebih dahulu untuk melihat kesimetrisannya, bentuk, pergerakan, dan juga apakah terdapat kelainan yang lain atau tidak. Lalu selanjutnya saya akan melihat juga di sini putingnya apakah sudah keluar atau belum. Baik, di sini sudah keluar. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan untuk melihat ada tidaknya penonjolan. Baik Ibu, mohon permisi sebentar. Baik, di sini hasil pemeriksaannya semua normal. Saya izin bertanya juga, apakah sebelumnya Ibu sudah rutin melakukan pengecekan? Apakah pasiennya sudah bisa keluar dari puting atau belum Ibu? Baik, sudah ya Ibu ya, berarti sudah bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada area perut. Di sini saya akan melihat, di sini perutnya terlihat bersih, tidak terdapat stria dan terdapat linea nigra. Baik Ibu, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan Leopold, di mana pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui tinggi fundus uterus dari Ibu dan juga mengetahui kemungkinan posisi janin yang berada di dalam perut Ibu. Saya izin untuk memulai dengan Leopold 1. Saya akan mulai dari bawah untuk meraba puncak tertinggi dari uterus. Baik, di sini teraba di area sekitar umbilicus. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran dengan pita meteran dari umbilicus hingga ke kira-kira tulang dari uterus. Baik, di sini ditemukan kurang lebih 24 cm. Selanjutnya saya akan melakukan perabaan ulang untuk mengetahui bagian yang berada di umbus ini. Baik, di sini teraba sedikit tidak terlalu bulat dan juga agak kenyal. Kemungkinan ini merupakan bagian bokong dari janin. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2 dengan menggunakan kedua tangan saya, di mana tangan kanan berada di perut kiri pasien dan tangan kiri berada di perut kanan pasien. Saya akan melakukan pendorongan ke arah kiri terlebih dahulu. Baik, di sini teraba lebih ringan. Kemungkinan ini merupakan bagian ekstremitas dari janin. Nah, saya akan melakukan pendorongan ke arah kanan. Di sini teraba lebih keras dan juga panjang. Kemungkinan ini merupakan bagian punggung dari janin. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3 dengan menekan area simfitis. Di sini saya merasakan adanya seperti bulat dan lebih keras. Kemungkinan ini merupakan bagian kepala dari janin. Selanjutnya saya izin untuk menekan Ibu ya. Baik, di sini masih teraba, lalu saya izin untuk menggoyangkan sedikit. Karena masih bisa digoyangkan, maka janin belum masuk ke pintu bagian atas dari panggul. Selanjutnya untuk melakukan pemeriksaan Leopold 4, mohon diluruskan terlebih dahulu kakinya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Di sini saya akan menggabungkan kedua tangan saya pada bagian bawah perut dari Ibu. Karena masih bisa disatukan, berarti janin belum masuk ke pintu bagian atas dari panggul. Ibu, selanjutnya di sini kita akan melakukan pemeriksaan detak jantung janin. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut kanan Ibu, di mana ini merupakan letak kemungkinan dari punggung janin. Saya akan melakukannya dengan endoskop dan mendengarkan selama 1 menit. Baik, di sini saya temukan detak jantung janinnya 135 kali per menit, di mana ini merupakan hal yang normal. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian genital dan anus. Mohon Ibu untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu. Baik Ibu, pemeriksaan sudah dilakukan. Di sini saya temukan dari labia majora, minora dan juga vulvanya bersih tanpa ada tanda-tanda varises, dan juga pada anusnya tidak ditemukan hemoroid dan kelainan lainnya. Untuk pemeriksaan selanjutnya Ibu mohon memperhatikan janin terlebih dahulu. Ini saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan ekstremitas bawah. Di sini kakinya terlihat bersih tanpa ada edema ataupun varises. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan pengulangan tes. Bisa digantungkan dengan santai terlebih dahulu kakinya Ibu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan lateral reflex. Baik, refleksi normal ya Bu ya. Baik, pemeriksaan sudah selesai, Ibu bisa merapikan diri dan kembali ke meja pemeriksaan. Untuk pemeriksaan dalamnya kita akan melakukannya saat usia kehamilan sudah 8 bulan, dimana itu untuk mengetahui bahwa nanti apakah keadaan panggulnya cocok untuk kelahiran normal atau tidak. Silakan Ibu. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi tidak ditemukan adanya kelainan pada Ibu ataupun janin, sehingga di sini saya tidak menyarankan adanya pemeriksaan tambahan atau laboratorium ya Ibu ya. Nantinya kita diskusikan lebih lanjut tentang rencana persalinan Ibu di check-up berikutnya menjelang persalinan. Kedepannya saya tetap meminta Ibu untuk menjaga kehamilan Ibu, yakni dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tetap mengonsumsi makanan yang sehat, bergizi dan mendukung produksi ASI, rutin melakukan aktivitas fisik yang ringan dan hindari stres, serta tetap berhati-hati dalam berinteraksi dengan hewan dan sekitarnya untuk mencegah terjadinya infeksi.
Bapak di sini mohon untuk selalu dibantu ibunya ya Pak. Nantinya apabila usia kehamilan sudah mencukupi, saya akan memberikan imunisasi atau profilaksis guna meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi baik ibu ataupun janin dari risiko penyakit. Untuk kontrol berikutnya, ibu boleh datang 4 minggu dari sekarang ya ibu ya. Untuk semua pemeriksaan tadi sudah saya catat pada kartu ini, mohon untuk selalu disimpan dengan baik dan dibawa pada pemeriksaan berikutnya. Sejauh ini apakah ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu? Sudah tidak ada, Dok. Terima kasih. Baik, baik, kalau begitu saya cukupkan sampai di sini ya Bapak dan Ibu. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih.